Baiklah, saya Dea Yolanda Damani. Sebagai pemateri pertama akan membacakan materi mengenai pembagian hadis. Yang pertama, pembagian hadis berdasarkan kuantitas rawi. Jumhur ulama membagi hadis secara garis besar menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang terhindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad dengan didasarkan pada panca inti. Syarat-syarat hadis mutawatir. Pertama, hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah para perawi yang membawa keyakinan bahwa mereka itu tidak sepakat untuk berbohong. Yang kedua, berdasarkan tanggapan panca indera, yakni bahwa berita yang mereka sampaikan harus benar-benar merupakan hasil penginderaan atau penglihatan mereka sendiri. Yang ketiga, seimbang jumlah para perawi sejak dalam tobakot pertama maupun tobakot berikutnya. Pembagian hadis mutawatir. Sebagian jumhur ulama menyebutkan hadis mutawatir ada tiga, yaitu hadis mutawatir lafzi adalah mutawatir dengan susunan redaksi yang persis sama. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi adalah hadis dengan makna umum yang sama walaupun berbeda redaksinya dan berbeda perincian maknanya. Yang ketiga, hadis mutawatir amali adalah hadis mutawatir yang menyangkut perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan oleh banyak orang untuk kemudian juga dicontoh dan diperbuat tanpa perbedaan oleh orang pada banyak generasi-generasi berikutnya. Kemudian ada kedudukan hadis mutawatir. Hadis-hadis yang termasuk kelompok hadis mutawatir adalah hadis-hadis yang pasti qat'i atau maktu, berasal dari Rasulullah SAW. Kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi dari kedudukan hadis ahad. Yang kedua ada hadis ahad. Menurut istilah, hadis ahad adalah hadis yang para perawinya tidak mencapai jumlah rawi hadis mutawatir, baik rawinya itu 1, 2, 3, 4, 5, atau seterusnya. Tetapi jumlahnya tidak memberi pengertian bahwa hadis dengan jumlah rawi tersebut masuk dalam kelompok hadis mutawatir. Atau dengan kata lain, hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Pembagian hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat, tetapi bilangannya tidak mencapai ukuran bilangan mutawatir. Kemudian baru mutawatir setelah para sahabat dan demikian pula setelah mereka. Yang kedua adalah hadis aziz, adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam sebuah tobakot sanad. Yang ketiga, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya tanpa ada orang lain yang meriwayatkan. Kedudukan hadis ahad. Jika hadis mutawatir dapat dipastikan sepenuhnya berasal dari Rasulullah SAW, tapi tidak demikian dengan hadis ahad. Hadis ahad mungkin benar berasal dari Rasulullah SAW dan mungkin pula tidak benar berasal dari beliau. Maka kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Baiklah, sekian penyampaian materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Dea Yolanda, yaitu hadis sahih. Kata sahih berasal dari bahasa Arab as-sahih. Bentuk pluralnya as-sahihah. Kata pada sohaha yang berarti selamat dari penyakit. Sedangkan menurut istilah hadis, sahih adalah hadis yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Serta dalam hadis tersebut tidak terdapat kejanggalan dan cacat. Sebuah hadis dikatakan sah apabila memenuhi kriteria yang meliputi sanadnya bersambung. Pertama, sanadnya bersambung, ialah sanadnya bersambung sampai ke musnad. Kedua, seluruh periwayat dalam sanad hadis sahih bersifat adil. Periwayat yang memenuhi syarat-syarat itu beragama Islam, mukallaf, dan melaksanakan tentuan agama. Ketiga, seluruh periwayat dalam sanad bersifat dabit. Keempat, sanad dan matan hadis yang sahih itu terhindar dari syadz. Kelima, sanad dan matan hadis terhindar dari ilat. Ilat adalah sifat tersembunyi yang menggambarkan hadis tersebut, cacat dalam penerimaannya, kendati secara lahirnya hadis tersebut disebut ilat. Bagian hadis sahih terbagi 2 bagian, yaitu pertama, hadis sahih li zatihi adalah hadis yang karena kehadiran dirinya sendiri telah memenuhi kelima kriteria hadis sahih sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kedua, hadis sahih li ghairihi, hadis yang sahihnya lantaran dibantu oleh keterangan yang lain, jadi disimpulkan belum sampai pada kualitas lebih, kemudian ada petunjuk atau dalil lain yang menguatkannya. Kehujahan hadis sahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu akidah tergantung kedabitannya dan keadilan perawinya. Dan semakin dabit dan adil perawinya, makin tinggi pula tingkat kualitas hadis yang diriwayatkan. Hadis sahih kedudukannya lebih tinggi daripada hadis hasan dan dhaif, tetapi berada di bawah kedudukan hadis mutawatir.
Hadis Hasan adalah hadis yang mutasil sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dabit, tetapi kadar kedabitannya itu di bawah kedabitan hadis sahih, dan hadis sahih itu tidak syadz dan tidak pula terdapat illat. Adapun kriteria hadis yaitu sanadnya bersambung, para periwayatnya bersifat adil, di antara orang periwayat terdapat orang yang kurang dabit, sanad dan matan hadis terhindar dari kejanggalan, tidak berilat atau cacat. Meskipun ada hadis dhaif yang meningkatkan menjadi hadis hasan, tidak semua hadis dhaif bisa meningkat menjadi hadis hasan. Hadis dhaif yang bisa meningkat menjadi hadis hasan adalah hadis yang tidak terlalu lemah dan seperti maudhu, matrak, dan mungkar. Derajatnya lebih meningkat jika diriwayatkan oleh periwayat yang dhaif karena banyaknya kesalahan atau karena mufsik. Maka ia bukan hadis hasan li ghairihi. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arifah Malasari Rahab dengan NIM 0301202110. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Kehujahan hadis hasan. Hadis hasan dapat digunakan sebagai berhujah dalam menetapkan suatu kepastian hukum dan ia harus diamalkan baik hadis hasan li zatihi maupun hasan li ghairihi. Hadis dhaif. Secara bahasa, hadis dhaif berasal dari kata du'fun, berarti hadis yang lemah. Secara terminologi, hadis dhaif adalah suatu hadis yang tidak terdapat ciri-ciri kesahihan dan kehasanan suatu hadis. Sahih tidaknya suatu hadis merupakan hasil peninjauan dari sisi diterima atau ditolaknya suatu hadis. Oleh karena itu, hadis ini terdapat sesuatu yang di dalamnya tertolak yang tidak terdapat ciri-ciri diterimanya hadis ini. Adapun ciri-ciri dhaif ialah periwayatnya seorang pendusta atau tertuduh pendusta. 2. Banyak membuat kekeliruan. 3. Suka pelupa. 4. Suka maksiat atau fasik. 5. Banyak angan-angan. 6. Menyalahi periwayat kepercayaan. 7. Periwayatnya tidak dikenal. 8. Penganut bid'ah bidang akidah. 9. Tidak baik hafalannya. Pembagian hadis dhaif. 1. Hadis dhaif disebabkan tidak memenuhi syarat istisal al-sanad. Dhaif jenis ini dibagi lagi menjadi A. Hadis mu'allaq, yaitu hadis yang pada sanadnya telah dibuang satu atau lebih rawi, baik secara berurutan maupun tidak. B. Hadis mursal, yaitu hadis yang sanadnya dari tabi'in meloncat langsung kepada Nabi. C. Hadis munqati, yaitu hadis yang salah satu rawinya atau lebih dihilangkan atau tidak jelas, bukan pada sahabat tapi bisa di tengah atau di akhir. D. Hadis mu'adlal, yaitu hadis yang hilang dua rawinya atau lebih secara berurutan di tengah sanadnya. E. Hadis mudallas, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan menghilangkan rawi di atasnya. Tadlis sendiri dibagi menjadi beberapa macam. 1. Tadlis isnad adalah hadis yang disampaikan oleh seorang perawi dari orang yang semasa dengannya dan ia bertemu sendiri dengan orang itu, namun ia tidak melanggar hadis tersebut langsung darinya. 2. Tadlis qati, apabila perawi menggugurkan beberapa perawi di atasnya dengan meringkas menggunakan nama gurunya atau semisalnya perawi mengatakan telah berkata kepadaku, kemudian diam beberapa saat dan melanjutkan al-amasi umpamanya. 3. Tadlis atof atau merangkai dengan kata sambung semisal dan, yaitu bila perawi menjelaskan bahwa ia memperoleh hadis dari gurunya dan menyambungnya dengan guru lain padahal ia tidak mendengar hadis tersebut dari guru yang disebutnya. 4. Tadlis taswiyah, apabila perawi menggugurkan perawi di atasnya yang bukan gurunya karena dianggap lemah sehingga hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya saja agar dapat diterima sebagai hadis sahih. 5. Tadlis syuyukh, yaitu tadlis yang memberikan sifat kepada perawi dengan sifat-sifat yang lebih dari kenyataan, atau memberinya nama dengan kunyah atau julukan, yang berbeda dengan yang telah masyhur dengan maksud menyamakan masalahnya. 6. Termasuk dalam golongan tadlis syuyukh adalah tadlis bilat, atau penyamaran nama tempat. Contohnya, haddatsana fulan fi Andalus, atau padahal yang dimaksud adalah suatu tempat di perkuburan.
Ada beberapa hal yang mendasari seorang perawi melakukan tadlis suyuh. Ada kalanya dikarenakan gurunya lemah hingga perlu diberikan sifat yang belum dikenal, karena perawi ingin menunjukkan bahwa ia mempunyai banyak guru, atau karena gurunya lebih muda usianya hingga ia merasa malu meriwayatkan hadis darinya dan lain sebagainya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rin Manasaragi, NIM 0301203075. Dan di sini saya sebagai materi yang keempat, yaitu menjelaskan tentang daif karena hal lain di luar ittisal al-sanad. Dan hadis ini menjadi dibagikan beberapa faktor, yaitu ialah yang pertama hadis maudhu, dan yang kedua ialah hadis matruk, dan yang ketiga hadis mungkar, dan yang keempat ialah hadis majlul. Di dalam hadis majlul ini dibagi menjadi dua, yaitu majlul aini, dan yang kedua ialah majlul hali. Lalu yang selanjutnya ialah hadis mubham dan hadis syadz. Dan khusus hadis daif, maka para ulama hadis kelas berat semacam Al-Hafiz Ibnu Al-Hajar Aqsasoni menyebutkan bahwa hadis daif boleh digunakan dengan beberapa syarat. Yang pertama ialah level kedaifnya tidak parah, dan yang kedua berada di bawah nas lain yang sahih. Yang ketiga mengamalkannya dan tidak boleh meyakini kesabitannya. Lalu ialah hadis maudhu. Dan di dalam hadis maudhu ini mempunyai beberapa hadis yang palsu. Yaitu yang pertama, caranya untuk membuktikan itu yang hadis yang palsu ialah yang pertama, untuk menimbulkan kerusuhan di dalam agama yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan yang kedua, untuk mempertahankan pendapatnya sementara tidak ada dalil yang mentengahkan yang dilakukan oleh Abu Al-Khattab bin Diyah dan Abu Al-Aziz bin Haris Al-Hanbani. Lalu untuk menarik perhatian dalam berpidato. Dan yang keempat, untuk mempertahankan mazhabnya dan serta untuk mendekatkan diri kepada raja-raja atau pejabat dengan membuat hadis maudhu sesuai dengan program-program yang sedang dilaksanakan. Lalu untuk mencari rezeki dengan membuat hadis-hadis maudhu seperti yang dilakukan oleh pencerita-pencerita, seperti yang dilakukan oleh Abu Said Al-Madaini. Lalu yang terakhir ialah kriteria hadis maudhu. Hadis maudhu dapat diketahui dari segi sanadnya, dan ciri-ciri yang meliputinya ialah yang pertama susunan lafalnya kacau, dan yang kedua maknanya rusak, dan yang ketiga bertentangan dengan nas Al-Quran yang tidak dapat dilakukan penakwilan, yang keempat bertentangan dengan nas hadis mutawatir, lalu bertentangan dengan kaidah Al-Quran serta sunnah. Lalu yang terakhir, pembuatnya sendiri mengakui bahwa ia telah membuat hadis palsu. Dan sekian dari materi saya tentang materi yang keempat ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.